Wow, ini bagus ini. Ini harus diviralkan ini. Mulai mahasiswa kemudian bergerak. Dari kemarin-kemarin mungkin mereka semua sedang mengamati sejauh mana polemik ini akan kemudian berlangsung. Seberapa lama polemik ini akan berlangsung? Seberapa rumit problemnya? Seberapa akan berdampak polemik ini kepada masyarakat? Lihat timbang-timbang negatif dan positifnya. Ternyata sekarang sudah disimpulkan. Mahasiswa dari berbagai kampus, minimal yang saya tahu, anak-anak ini ada 3 kampus. Dari UIN, Jakarta, dari UNY, kemudian dari Universitas Pamulang. Para mahasiswa meminta untuk BRIN turun tangan, turun gunung, menyelesaikan polemik nasab. Badan Riset Inovasi Nasional. Dengan cara apa? BRIN punya perangkat untuk kemudian ngecek secara DNA. Mereka Habib Alawi apakah benar secara DNA nyambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, saudara? Memang ini mesti diseret ke ranah ilmiah. Mau persoalan DNA-nya, mau persoalan sejarahnya, di ruang akademik lah yang pas. Jadi bukan kemudian di tempat yang tidak netral. DRA misal, itu bukan tempat yang ideal untuk menyelesaikan persoalan, saudara. Sudah ditarik harusnya ke ruang akademik. Ahli filologi kemudian dihadirkan. Ahli DNA kemudian dihadirkan. Oke, ahli kitab juga kemudian dihadirkan. Ya, 3 komponen itu mesti sepakat. Duduk di satu meja, meneliti bersama-sama, ya, lalu kemudian simpulkan. Itu yang paling benar tuh. Besok kan akan diadakan di RA debat katanya. Itu saya yakin tidak akan menyelesaikan persoalan, saudara. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Coba, kalaupun terjadi debatnya ya, apalagi tidak terjadi. Ya minimal itu bisa menjadi gambaran lah. Karena kan tak ada penentunya di sana. Ruangannya juga tidak netral dan lain sebagainya. Tapi oke lah, menarik untuk kemudian kita akan saksikan bila memang debat itu akan terjadi. Kita akan lihat nih sikap mahasiswa terhadap polemik nasab ini. Minta dengan tegas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk melakukan riset yang mendalam atas polemik keabsahan tanggap Habib. Kemudian kedua, bahwa nasab Habib di Indonesia menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan hukum. Dan ketiga, mengutuk dengan keras segala tindakan intimidasi, aniaya, provokasi yang disampaikan dan dilakukan oleh para oknum terhadap segenap masyarakat yang menolak keabsahan nasab Habib. Kemudian keempat, meminta agar pihak kepolisian Republik Indonesia bersikap aktif dan berani dalam menindak segala laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku para oknum. Kemudian kelima, bahwa nasab Habib sudah menjadi ranah akademis dan wajib diuji dalam lingkungan akademik. Dan keenam, bahwa kami bersedia menyediakan tempat untuk menguji tesis pembatalan nasab Habib serta menjamin keamanan kepada seluruh pihak. 7, bahwa jika segala pernyataan sikap kami tidak dihindarkan, maka kami akan melakukan aksi. Oke. Ya memang seharusnya satu kali lagi mahasiswa mesti turun di dalam polemik ini. Mahasiswa itu kan agen of change, agen perubahan, social control, kan itu ya. Ya ini kan bagian dari social control. Agen perubahan juga sama. Kalau memang dirasa dan memang sudah dirasakan betapa mengerikannya mereka ngeklaim banyak hal di republik ini. Kasta keimanan seolah mereka lebih tinggi daripada kita. Orang ajam, orang pribumi gitu loh ya. Kemudian perampokan sejarah republik ini. Pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Sudah sangat merebak kemana-mana. Kesewenang-wenangan perlakuan kepada kita. Penginjakan harga diri. Wah, udah pokoknya. Atas nama zuriyah,
atas gelar Habib. Itu problemnya. Maka tepat sekali bila mahasiswa kemudian turun. Supaya tidak lagi ributnya di ruangan maya yang tanpa ada penyelesaian. Satu konten dibalas satu konten, satu video dibalas satu video. Tidak ada akan kemudian selesai persoalan. Malah akan tambah membesar, beledak pada akhirnya. Dan ini mesti dicegah sebelum itu kejadian. Cara untuk menyelesaikannya bagaimana? Turunlah mustinya, yang seharusnya turun. Siapa? Ya pihak akademik. Pihak kampus mesti turun. Yang kemudian ahli di bidangnya, pakar di bidangnya mesti turun untuk ikut serta di dalam menyelesaikan polemik ini. Agar kelihatan ujungnya mau bagaimana nih. Kalau misal semuanya sudah dilakukan tes DNA, misal, lalu kemudian terjadilah kesimpulan bahwa mereka haplogrupnya G. Misal seperti itu ya. Kan kemarin sudah ada tuh yang tes DNA, haplogrupnya G. Dan itu menunjukkan bukan zuriat Nabi. Karena yang zuriat Nabi itu J. Dan banyak lagi, salah satunya J. Menurut keterangan ahli genetik Dr. Sugeng ya. Udah kelihatan nih haplogrupnya G. Secara genetik apakah ini semuanya haplogrupnya G atau tidak? Ini kan perlu ada pelacakan DNA. Boleh nggak kita sebagai umat Islam menuntut untuk itu? Saya kira boleh, karena menyangkut harga diri umat Islam, menyangkut baginda Nabi SAW, dan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk apakah mereka benar. Kalau benar ya kita tempatkan sesuai dengan porsinya, kalau tidak benar juga kita akan tempatkan sesuai dengan porsinya. Nah, sementara sekarang itu nggak gantung. Belum terjadi kejelasan. Mereka ini siapa, apa lain segala macam. Masih kemudian terjadi dua kubu yang ngotot masing-masing memegang kebenaran. Belum meruncing menjadi satu kebenaran inti. Supaya mengerucut terhadap satu kebenaran inti, maka para ahli, para pakar di bidangnya mesti turun. Ya, ahli filologi itu wajib turun. Ahli genetik harus turun. Ahli kitab pernasaban juga kemudian mesti turun. 3 komponen saya katakan itu. Supaya rampung semuanya. Dan itu semua mesti dikaji di ruang akademik. Biar otoritasnya kuat. Ya, otoritasnya kuat. Ya, jangan abal-abal. Supaya menghasilkan diskusi yang sempurna. Tanpa ada keberatan satu dengan yang lain pihak. Begitu ya. Proses diskusinya akan kemudian lancar. Temanya kemudian juga akan fokus. Hasilnya juga akan mendekati sempurna minimal. Karena komponen-komponen itu dihadirkan di ruangan yang memang bisa diuji secara akademik. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.